Nah, kalau versi kalian kan Nabi Isa disalib, Nabi Isa dituhankan. Orang Islam percaya nggak Nabi Isa menghidupkan orang mati? Ada, percaya. Orang Islam percaya nggak Nabi Isa menyembuhkan mata orang buta? Iya. Terus kalian masih menyangkal itu adalah orang yang berbeda. Siapa sih? Coba coba aja lihat siapa yang menuhankan Yesus itu siapa? Nambah-nambahin ayat. Makanya saya selalu tanya di awal, Yesus sama Isa itu pribadi yang berbeda apa sama? Kalau mirip oke lah, elah mirip. Nabi loh, dia utusan loh. Dia diutus hanya untuk Bani Israel. Bani Israel, nanti gue ngomong kayak gini ke band lagi. Ini intinya ikut ajaran Muhammad, jaminan neraka. Mana pasir berlian? Mana ininya? Mana dalilnya? Nah, ini pertanyaan botol. Lebih mulia mana Isa dengan si manten gini ya guys, yang merasa paling diajarin sama Tuhannya, katanya ajaran kasih, ajaran sopan santun. Nggak ada aku lihat oten-oten nih kalau typing press. Kalian ngomongin kita kadrun lah, ngomongin kita RT 6 lah, apa itu? Kalian kan mengklaim kalian paling kasih. Kasih apa? Ajaran kasih apa? La ilaha illallah. USA Tornado, makanya kamu belajar sama Edis TV. Astagfirullahaladzim. Penipu. Edis itu ngaku belajar Quran 13 tahun. Mana suruh baca Quran? Mana? Bisa nggak? Aku harus belajar sama penipu. Mikir lu. Belajar sama orang yang cuma bisa memframing ketawa, bikin sound ketawa, terus apa? Keberkahan ilmu itu tidak akan masuk kepada orang yang niatnya hanya untuk mengolok-olok, nggak akan bisa. Keberkahan ilmu itu bisa masuk kepada memang orang yang mau belajar. Ajaran kasihan, iya. Iya kasihan, benar. Buktikan kalau yang dikatain Edis Tifu itu pembohong. Ya buktinya kamu masih di sini. Kalau kamu yakin dengan Edis, kamu nggak akan typing. Dengar ya teman-teman ya. Sekarang gini, kalau Oten-Oten itu percaya dengan apa yang dikatakan Edis, dengan apa yang dikatakan gengnya Edis, penghujat-penghujat, nggak akan. Kalau kalian percaya diri, kalian tidak akan menghujat lagi. Tapi karena kalian tidak percaya diri, tidak yakin dengan ajaran kalian, dengan ajaran kasihan, makanya kalian masih seperti ini. Ini salah satu bukti. Ah, congor kau. Nah, ini dia ajaran kasih, ya kan? Tuh, namanya aja bulhak. Nggak tahu bulhak ini apa. Kalau kamu percaya diri bulhak dengan ajaran kamu, ya, dengan ajaran kasihan kamu itu, kamu nggak akan typing dari tadi aku live sampai sekarang. Ya, kamu nggak akan seperti ini. Itulah orang yang percaya diri. Tapi karena kamu tidak percaya diri, makanya kamu seperti itu. Benar nggak teman-teman?
Iya, aku lagi di mobil. Udah, ya cuma yang keluar cuma itu aja, congor lah, ini semua segala macam. Kalimat-kalimat seperti itu dari tadi juga nggak ngerti aku. Kenapa mereka seperti itu ya? Harusnya ya orang kalau percaya diri dengan ajaran kasihnya, dengan apa gitu, nggak akan seperti itu. Nah, beginilah kalau otak separoh katanya. Iya, kamu oten-oten yang otaknya sempurna, kenapa tulisannya seperti itu? Mencerminkan kalau otak kalian seperempat ya? Iya, begitu. Kalian juga mana ada kita bahas kitab kamu? Mana? Dari tadi aku bahas Bible kah? Nggak ada. Dari tadi aku baca surat At-Taubah 35. Surat Maryam ayat 30 sampai 35. Surat Az-Zukhruf 61 sampai 64. Ada nggak aku nyebutin ayat Bible kamu? Nggak ada. Nggak punya gue Bible di sini. Kalau orang PD itu nggak akan dia Ternyata bahas-bahas. Muhammad mengakui Isa Al-Masih adalah Allah yang menjadi manusia. Nih, coba Dalam sebuah hadis video Muhammad kayak gini. berkata, nafas hidupku berada di tangan Isa putra Maryam. Itu adalah petunjuk-petunjuk hidup bagi semua manusia. Coba. Bahwa Isa Al-Masih adalah Allah yang menjadi manusia. Muhammad sendiri mengakui Isa Al-Masih adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi kenapa Islam tidak mengakuinya? Mana? Jangan Islam tahu, Mana? cuma disembunyi-sembunyikan oleh ustadz, ulama, habib, dan hali. Iya, otak separo. Oke, yang kamu otaknya komplit, coba. Yang kamu yang merasa komplit, kenapa menulisnya kayak begitu? Kalau otaknya komplit itu tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu. Which is baru dari Mawasul. Andi Putro, ini orang Kristen. Datang-datang typing otak beginilah kalau otak separo. Terus kamu yang otaknya komplit, kok nulisnya kayak orang nggak punya otak gitu loh. Mereka mengatakan beginilah otak separo, tapi yang ngomongin otak separo mereka nulisnya kayak orang nggak punya otak, ya kan? Waalaikumsalam, Mbak. Sehat, alhamdulillah, Mbak. Akalnya kalau otak yang separuh otak itu, kalau orang otaknya separuh nggak ada yang bisa ngomong, itu namanya cacat. Makanya kamu kalau merasa otaknya komplit dipakai, kamu jangan berkata seolah-olah kamu nggak punya otak. Kasihan nanti, aku malu bacanya. Wajah-wajah pendusta, oh iya, apa yang aku dustakan? Nikmat Allah aja nggak ada yang aku dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Alhamdulillah aku dikasih kesehatan fisik dan mental. Tidak cacat fisik dan tidak cacat mental. Tidak suka menghujat, tidak suka mengolok-olok. Punya mata dua, melihat yang baik-baik. Punya mulut untuk ngomong yang baik-baik. Untuk baca Quran. Ya kadang-kadang walaupun aku juga suka kesel sama kalian oten-oten ya. Sekali-kali nggak apa-apa lah. Ya kan? Nikmat Allah aja nggak aku dustakan. Mana yang aku dustakan? Kalau misalkan typingan kalian ya aku harus dustakan lah. Kalian mengatakan otak aku separoh ya salah. Dusta itu. Coba wajahku dijejer
sama ejanya siapa yang pendusan. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau kosong diisi biar nggak kosong. Kamu berdusta kok naik mobil. Iya emang kenapa? Nggak boleh aku naik mobil. Aduh, yang ngomong aku botol, otak separo. Terus kenapa sih? Kamu yang otaknya komplit loh. Typingannya ke orang nggak punya otak. Lan, bukan lam. Kalau lam itu fi'il madi. Kalau lan itu tidak akan, never. Gak akan ridho kalian itu. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatsabi amilatahum. Sampai kamu ikut ajaran mereka. Gak akan. Oh, dan oten itu mana ada? Bihaulillah wala quwata illa billah. Iya, bihaulillah wala quwata illa billah. Nggak ada oten yang punya otak, semuanya Coba nggak Mbak punya otak. lihat dari tadi. Oten di sini, oten itu di aku nggak pernah ngomongin Bible, nggak pernah bawa ayat Bible di sini. Yang aku bahas tuh tentang bagaimana Nabi Isa karena ini kan krusial gitu loh. Dalam Iya. Islam kita memahami Islam itu tidak Allah itu mengatakan di An-Nisa 157 itu bahwa Nabi Isa tidak disalibkan gitu ya. Tidak dibunbun, Iya. disalibkan, tapi diangkat. Nanti si oten-oten itu ngomong, siapa itu Waroko bin Nawfal nyontek? Coba dia bilang gini, Waroko bin Nawfal itu nyontek, datanya dibuka nih. Tapi datanya dibaca benar, seolah-olah benar nih, tapi pemahaman mereka yang salah. Jadi Waroko bin Nawfal itu tidak mengatakan Jibril, mengatakan itu Namus katanya. Namus itu siapa? Kalau bukan Jibril, Namus itu siapa? Terus dikatakan lagi Waroko bin Nawfal nyontek kitab-kitabnya Bible zaman dahulu. Elah, tidak akan habis, hujah mereka itu tidak akan habis karena Allah sendiri bilang orang-orang kafir itu akan bermaksud memadamkan cahaya agama Allah. Surat At-Taubah ayat 32. Surat At-Taubah ayat 32. Tapi insya Allah tidak akan pernah bisa. Tapi justru Allah menyempurnakan cahayanya. Semakin banyak orang-orang kayak begini, semakin orang-orang penasaran. Masa iya sih Islam begitu? Jadi mereka belajar. Semakin mereka belajar, semakin mereka menemukan hidayah. Kecuali orang-orang yang sesat kayak begini. Iya. Salaman. Kata-kata yang baik. Udah. Dan yang kalau malam berdiri, sujud, beristighfar. Seperti itu. Gitu. Bedain hujat sama fakta sejarah. Oh iya, faktanya apa? Faktanya kalian baca tapi kalian pelintir. Kan begitu, kalian kan senang banget. Sekarang gue tanya nih, yang kalian merasa paling pintar ya, kalian kan merasa pintar. Kalian kan percaya diri banget dengan ajaran kalian yang paling kasih. Terus, yang merasa otaknya sempurna, membaca surat Al-Hijr ayat 6, sempurna nggak pemahaman kalian tentang ayat itu? Kalian paham nggak arti waqalu, qaf, alif, lam, waw, alif? Itu ada waw al-jamaah. Apa artinya? Kalian jangan mempermalukan diri kalian sendiri yang mengaku berpendidikan tinggi, terus membawa ayat itu diketawain. Bener, sumpah demi Allah, diketawain. Gitu, jadi apa ya? Kalian bawa-bawa, kalian membaca sirah, membaca ini, tapi dipelintirkan. Sungguh nekat yang nyata. Yang kasihan itu kamu, Christian Prince. Kamu kasihan, kamu nggak percaya diri dengan ajaran kamu. Ya, coba kamu lihat aku buka data Bible kamu nggak? Kamu buka data hadis ini, Quran ini, tapi kamu kasihan, kamu nggak paham. Kasihan kamu itu. Kalau kamu percaya diri, kamu nggak akan ngomong kayak begitu. Paham? Aduh, panas, nyalain lagi AC-nya. Botol oten itu memang botol, semuanya penghujat. Disuruh nyembah Allah malah nyembah. Ada sih yang mau belajar, ada yang bener Mbak. Kemarin ada yang Katolik naik itu, pakai akun besar aku. Itu akun besar aku tadi pagi, kemarin ditombak, padahal nggak ngomong apa-apa, ya Allah. Di report. Nah terus, apa namanya?
Secara geografis Arab itu nggak ada sungai dan danau, gimana mau bertani? Nah ini dia. Emang Jeddah bukan, di Jeddah nggak ada laut. Udah pernah ke sana belum? Kamu udah pernah ke sana belum? Kalau aku pernah ke sana, aku melihat bagaimana itu perkebunan mereka, pertanian mereka. Jadi apa ya? Kalau memang kamu menghujat, ya udah hujatlah teruslah kalian hidup dalam hujatan, ya, gitu. Jadi kamu tuh malu, teman-teman Kristen yang menghujat, malulah kalian itu ya. Kalian itu memalukan diri kalian sendiri, mempermalukan diri kalian sendiri. Bener banget, maha benar Allah dengan. Jadi saya semakin yakin Allah itu bener banget apa yang dikatakan Allah semua dalam Al-Quran, menceritakan bagaimana karakter orang-orang itu. Nah inilah kejahilannya itu, cocok banget deh. Luar biasa emang. Kalau coba Mbak, kalau mereka selalu ketika kita membacakan ayat Al-Qur'an, mereka ngomongnya apa? Dongeng, ya kan? Ada nggak di surat Iya. Al-Mutaffifin ayat 13? Wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, mereka mengatakan inilah dongeng yang nyata. Terus penghujat itu ya bermaksud memadamkan cahaya Allah. Ada nggak? Memadamkan Islam gitu maksudnya. Memfitnah Islam, mengolok-olok, menghujat. Ada nggak ayatnya? Ada. Terus mereka dengan misi-misi mereka pengen banget membuat orang Islam ini keluar dari Islam, mengikuti agama mereka. Ada nggak? Ada. Ada ayatnya. Padahal yang saya bahas tentang Nabi Isa, tentang surat Maryam, tentang surat Az-Zukhruf. Nabi Isa sendiri mengatakan di ayat 64, Az-Zukhruf ayat 64. Kalau mereka nanti sudah meninggal baru tahu rasa dia bakal jadi penghuni neraka selama-lamanya. Karena Tuh, bukan akhirnya keluar nih si Christian Prince. Naik buruk sono katanya. Iya. Iya. Isra Mi'raj aja diselewengkan kayak gimana. Dibilangnya Rasulullah tidur di rumahnya Ummu Hani. Dibilangnya semua segala macam. Padahal yang memperjalankan hambanya di malam hari itu Allah. Itu maunya Allah gitu. Disama-samakan dengan ajaran Zoroaster. Kalau memang ajaran Zoroaster sama, kenapa Salman Al-Farisi masuk Islam? Bukankah ketika Nabi Muhammad dilahirkan api dari sesembahan mereka itu mati? Walaupun ada yang mengatakan api itu hanyalah media. Jadi bagaimanapun dari timur atas bawah, seperti apa yang dikatakan oleh iblis di percakapan di surat Al-Isra ya. Bagaimana iblis minta ditangguhkan, ya Allah tangguhkan aku karena aku termasuk orang yang engkau kutuk gitu ya. Maksudnya aku termasuk yang engkau kutuk gitu. Maka beri tangguhlah aku. Kata Allah, kamu termasuk yang diberi tangguh. Kalau gitu aku akan menggoda manusia dari atas, dari bawah, depan, samping, belakang. Kata kecuali ya, kata iblis, aku akan menggoda anak Adam. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang ikhlas tuh yang kayak gimana? Ya biasa aja dicaci maki, hujat juga. Gue sih nggak pengen ya ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Apa ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Enggak, karena aku manusia normal, masih ada marah-marahnya gitu. Ya. Adakah Oten yang begitu, Dek? Nggak tahu Mbak, ada nggak? Ditampar pipi kanan kasih ditampar kasih yang kiri, adakah? Iya, maksudnya mereka tidak membalas lah. Aku nggak memaki aja, aku nggak mencaci, aku nggak menghujat. Mereka masuk sini udah ngomong semua segala macem kayak begitu. Iya, buktinya Gimana ceritanya? nggak dihujat pun dia menghujat duluan kan? Ngata-ngatain orang botol, ngata-ngatain orang Islam itu. Apakah aku membalas hujatan kalian?
dari semenjak awal buka sebelum ini dulu gitu berapa bulan yang lalu nggak Iya. pernah aku maki-maki, nggak pernah aku insya Allah ya nggak pernah aku maki-maki kalian begini gitu, nggak ada. Hmm. Emang kalau hati sudah tertutup ya begitu, nggak dapat hidayah itu namanya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Yarji'un, ya, betul. Mau dikasih keterangan apapun dia tidak akan masuk, tidak akan percaya. Dikirain Nabi Muhammad dongeng. Kalau Daryl, kalau hujat-hujatan itu udah makanan sehari-hari dalam diskusi iman. Iyalah, silakan. Kalau aku sih nggak mau. Kalau orang pengen merasa dirinya menang, ya saya akan memberikan kemenangan itu buat kalian. Terus kenapa kalau udah menang masih marah-marah? Kalau kalian udah merasa menang, udah merasa pinter, udah merasa bener, udah merasa paling sejarah, ya dari Islam, terus kenapa kalian masih marah-marah? Kenapa kalian masih ada program misionaris untuk mengkristenkan orang-orang? Kenapa? Aduh, ada-ada aja. Mbak, udah batal berapa Mbak? Apa deh? Udah batal berapa kali? Nggak pernah batal. Ini hotel nih Mbak Daryl. Melvin, Woi, apa kabar? sehat, aman. Tumben kau Intan jarang live datang ke komalku kau. Yang udah melarikan dirinya kau dari akunku biasanya muncul-muncul kau di akunku kau, di handphoneku. Biasanya kalau aku buka Melarikan diri TikTok ya. kemana? Biasa Lu aku buka melarikan diri kemana gua? dirinya Sintan dari aku Kirko, atau ada sesuatu yang Masih mengakibatkan sini jadi komal api sama aku api jabo si Suatu apa? ayam Januari ini aja muncul ke si Sarah Intan biasanya datang sama aku udah mulai jarang-jarang ini yang udah nggak mau lagi, yang udah ditinggalinya semua akunnya dalam tiko, rupanya muncul lagi kau ini. Oh itu Daryl, gue memang jarang live. Oi. Itu akun besar barusan kena tombak lagi. Nah terus emang kemarin aku sibuk, terus aku sakit, jadi aku jarang-jarang live. Terus ya persiapan puasa, tapi gue sakit itu bener-bener gue males live. Oh Gitu Daryl. iyanya, iya. Jadi ini siapa ini si Umu? Kemarin kamu lihat Umu Hak. Kemarin kamu lihat aku nggak live diskusi debat Oh, live. terakhir ku lihat offline, aku nggak lihat kau offline. Yang terakhir ini kan offline siapa itu? Ada 3 pendeta itu yang dibuka si api jabu itu, tapi hanya di komal, ditonton komal lagi dia. Waktu hari Ahad kemarin aku itu. Iya, ada tahunya itu. Kemarin aku diskusi offline sama Sama Pak siapa? Pendeta. Moderator gue ya. Pak Pendeta Peter, beliau rektor dan dosen di STT Victory Cibubur. Nah, Ya. kalau Oh, ya. satunya lagi Pak Rahmat, Pendeta Rahmat, kakaknya Ibu Karyana. Iya. Ya, Oh, kakaknya Ibu Karyana. nggak salah aku di apa kan? Nggak terbuka apanya kan? Nggak pala di YouTube kan? Mereka di ruangan khusus saja orang itu, kalian yang berenam itu kan? Ada. Si Kang Chan satu kan? Oh iya. Ya. Nonton sih Iya. aku, tapi 5 narasumber Kristen 2, narasumber Muslim 2, Islam Oh, 2, iya. moderator 1. apa Ya, tapi materi- kemarin materi- akhirnya belum ada apa Yesus, serunya? Yesus disalib. Oh, Yesus Ya, disalib. apakah Yesus disalib dan bangkit? Nah kan kalau dalam keimanan Islam itu kan Yesus tidak disalib, Ya, Yesus tidak betul. dibunuh, gitu kan. Kalau dalam Serupakan. keimanan Kristen kan Yesus Sama Allah. disalib,
dan mati kemudian dibangkitkan gitu kan. Nah tapi kemarin akhirnya diskusinya tuh belum sampai selesai gitu. Cuma kita udah ada pembicaraan sama Pak Pendeta Peter. Pak Pendeta Peter karena beliau udah kemana-mana juga, udah sering jadi narasumber juga sampai ke Malaysia gitu. Nah, kalau gitu Pak Pendeta, Ya, kapan ya. dong kita bikin diskusi di tempat Anda gitu? Oh iya nanti di info katanya. Iya, iya, iya. Mau berapa lama lah kalian diskusi? Tahannya dia diskusi sama kalian? Aku rasa setengah jam ya aku rasa kalian diskusi kan? Sebenarnya Mana ada gini setengah ya, jam, 4 Intan. jam dodol. Oh. Mau kali dia bertahan 4 jam sama si Kang Chan tuh, apa nggak capek rahangnya ngomong wow 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 apa jadi cakapi situ 4 jam. Oh. Daryl, masalahnya kemarin itu Kang Chan tuh selalu buka Bible. Kan ditanya, Iya. Isa menurut Bapak, si Yesus menurut Bapak siapa? Nah, Iya. dibukalah datanya sama Kang Chan, pernyataan Yesus di dalam Bible itu. Yesus itu bukan Tuhan, Betul. Yesus itu hanya utusan. Kayak begitu-gitu. Iya, betul. Terus Pak Pendetanya, "Oh, nggak bisa Pak, nggak bisa seperti itu gitu. Ya mana buktinya nggak bisa juga bukain. Itu masalahnya. Jadi awal-awal kan masih jaim-jaim. Ya. Pas sesi terakhir itu udah mulai panas gitu, udah mulai aduh ya Panas Allah lah. ngeri kali aku, tapi enggak, tapi bagus kondusif gitu, mereka berbaikan bersama. Memang gini. Ya kayak gitu Orang Pak. Kamu lihat Kristen nggak sih ini. kemarin? Aku lihat di Komal Jabu kan, tapi ditipiin, TV ditipikan. Jadi disyuting lagi dia. Jadi suaranya nggak pernah jelas. Dikit-dikit lagi tuh kan di live kan dari api jabunya itu. Cuman nggak apa-apa. Suara kamu Kayak putus-putus macam- loh Daryl. Iya. Jadi kalau memang ke Kristen ini agak beda. Kami penjelasan dengan kalian. Daryl Cara suaramu memahami. putus-putus. Halo, jelas ini? Ya. Nah, kami Kristen ini beda. Apa yang dibaca dengan yang diterangkan itu nggak sama. Nggak selalu sama. Kadang apa yang tertulis bukan itu maksudnya. Jadi kalau dipaksakan cara memahami Al-Quran ke kami, ya gaduh ke gaduh. Contoh ya kan, anak hilang. Adalah cerita anak hilang. Cerita anak hilang tentang seorang anak mengambil upah warisannya, lalu pergi merantau, lalu dia di perantauan makan nasi babi. Habis itu pulang dia, bapaknya memeluknya. Itu kan makna kiasan, itu kan perumpamaan. Bapak di surga itu contohnya orang murtad balik lagi ke Kristen, menyesali kesalahannya, contoh gitu. Bentar. Daryl, ini kisah apa? Ini kisah ada di Bible apa kisah apa? Di Bible kisah anak hilang, anak hilang itu. Jadi ada? apa yang dibaca ada anak hilang, ada anak kan. Ada seorang bapak-bapak punya 2 anak. Anak yang siap muda ini yang paling kecil minta warisan sama bapaknya, "Pak, mintalah warisan sama aku, Pak," katanya kan. Biar aku pergi merantau. Dihabiskannya lah, dikasih bapak, "Udah, ini warisan sama kau," katanya kan. Pergi anaknya ini merantau, dihabiskannya warisannya ini, dan dia akhirnya habis uang di perantauan, nggak ada lagi uangnya. Kerjalah dia kepada seorang juragan. Di tempat juragan ini dia makan nasi babi karena nggak dikasih makan. Menyesallah dia karena meninggalkan rumah bapaknya yang kaya raya itu. Lalu dia pulang lagi ke rumahnya. Di rumahnya yang kaya si bapak ini menunggu anaknya itu. Ketika pulang anaknya itu, betapa berbahagianya dia. Dikasihnya baju lenan, dikasihnya. Anak syakangannya ini, anak tertua cemburu. Loh, bapak kok kasih lagi dia pesta-pesta? Udah dihabiskannya uangmu, Pak, katanya. Sementara aku, Pak, di rumah ini bekerja keras, nggak pernah kau buat pesta, katanya kan. Apa jawab bapak itu? Kau nak setiap hari makan dengan kutub, apa yang ku makan di mejaku kau makan. Tetapi adikmu ini yang sudah kuanggap mati, pulang lagi dia sama aku. Betapa bahagianya aku. Nah, itu cerita anak hilang. Artinya apa? Begitulah Bapa di surga menunggu kita yang jahat ini untuk pulang kembali kepada Bapa. Ketika kita pulang kepada Suaramu putus-putus. Iya. Apa suaraku yang putus-putus? Suara gue putus-putus nggak? Enggak. Dia suara si Daryl putus-putus.
Enggak juga Sengaja sih. diputus-putuskan Umi Hak ini tuh mungkin Suara kamu biar putus. jangan. Enggak, aku enggak pernah mutus-mutuskan. Kayak kayak ceritanya itu. Suuzon loh. Hah? Suuzon loh Daryl. Iya. Suuzon Daryl Iya. Buk, Sarah, aku bukan suuzon, aku husnuzon aku situ biar tahu kau. Aku boleh cecek juga nyaku itu. Udah, Biar aku ngantuk dengar gua. dulu suara si Jadi Ummu Hak ini apanya nih? Ummu ini kan mamaknya ini kan ada Ummu Hani, iya. Ya. Ya kan Ummu Ummu Hak itu Hak. anak saya, namanya Hak. Betul. Hak itu kan kebenarannya ini kan berarti Benaran ya, Hakon Alamah, anak saya namanya Hakon Alamah. iya. Yang hak dan yang batil. Kan begitu ya kan Kakak kan? Iya. Hmm. Jadi Mana Pak Sarah itu? Dek Sarah itu? yang ngantuk dia. Puasa orang kakak ya untuk apa? Untuk Lapar. bagus, untuk kesehatan juga bagus Iya lah betul puasa betul. itu. Jadi puasa ini sebenarnya untuk perut detox itu bagus itu detox apa buang-buang lemak gitu biar Detox babi. diet. Banyak. Pokoknya Detox. yang diajarkan Nabi Detox Muhammad semuanya itu bermanfaat, bagus, Iya, betul. semuanya bagus. Bunda sabar dulu Bunda. Puasa itu Bunda bukan bawaan Muhammad, bawaan Musa. Musa yang menyuruh berpuasa bukan Muhammad. Ajarannya Salah. Iya. Allah yang Loh. nyuruh berpuasa, bukan Musa Alu. Oh, Ah, iya. Daryl. Allah yang suruh puasa, ayo. Iya. Tunggu tapi kesepakati dulu. Apa Allah dengan Allah sama gitu? Elohim dengan Allah sama? Allah itu ada sebelum kalimat ada itu ada. Ya, tunggu dulu Intan. Makanya aku kadang bingung lihat Islam ini. Nih Ketik- dengar. Kok Dalam bingung? bahasa Jangan Ibrani, bingung, kan itu dalam oten, bahasa Kristen. Ibrani, dalam, Silakan, dalam silakan. dalam bahasa Ibrani disebut Elohim, ya kan? Ya, ya. Iya. Oke. Dalam bahasa Ibrani disebut Elohim. Mereka mengatakan assalamualaikum, shalom aleichem. Ya kan? Sama nggak? Sama lah. Bahasanya aja. Tapi Allah ya Allah. Allah ya Allah. Allah yang datang kepada Nabi Musa itu Allah. Tunggu dulu. Allah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dan Tuhan yang datang kepada Muhammad, apakah Tuhan yang sama? Apa nggak dengar pertanyaan apa? Tuhan yang datang Rasul kepada Nabi dengar Nabi dan Rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Tuhannya siapa? Allah. Selesai. Sabar. Maka Kok jawab Musa pertanyaanku tidak kalau kenal memang sama. Allah gimana sih? Kok Musa tidak kenal Sabar Allah? dulu. Enggak. Loh, Daryl, menurut kamu sama enggak? Ya. Kalau di dalam Islam, Beda. Tuhannya Allah itu yang dari penciptaan Nabi Adam. Kamu dengar dulu di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah di ayat 30, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, Allah akan menciptakan manusia. Menciptakan Adam. Adam berkata, "Ini Allah." Nah, terus kamu mau menyamakan persepsi di mana? Maksudku gini. Kalau kita Islam mengklaim Allah ya Allah, Allahnya siapa? Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhannya Nabi Musa yang mendatangi Musa di Bukit Tursina. Ya. Allah itu juga yang memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, yang memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Ya, yang menciptakan Adam itu Allah. Oke, Dan balik lagi Daryl. Balik lagi, kok gila-gila? Gue membaca Al-Quran, kok lu bilang gue gila? Nggak apa-apa lah. Emang dari zaman dulu juga orang-orang ketika Rasulullah membacakan ayat Quran dibilang gila. Nggak apa-apa. Jadi Allah itu yang mendatangi Nabi Musa juga, yang memberikan Musa Taurat, yang memberikan Isa Injil. Mana Injil dan Tauratnya? Ya lihat di Al-Quran.
Apa-apa yang bercerita, apa-apa yang berkisah tentang Nabi Musa itulah Taurat. Apa-apa yang berkisah tentang Injil itulah apa-apa yang berkisah tentang Isa itulah Injil. Ketika Isa berkata di surat Maryam, "Aku adalah hamba Allah, diberikan aku kitab dan hikmah." Ya. Itulah. Kalau kalian kan selalu bertanya tuh, Daryl, mana kitab yang kalian Musa, Taurat dan Injil itu mana? Ya ini lihat di dalam Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Gitu. Kalau menurutmu nggak sama, Daryl, kalau menurutmu nggak sama, itu persepsi kamu. Kalau persepsi aku, Allah itu siapa? Allahnya Nabi Ibrahim, Allahnya Nabi Musa, Allahnya Nabi Muhammad, Allahnya Nabi Isa, sama. Kalau kamu masih terbentur di kalimat Elohim, Allah, apa, nggak kenal, itu urusan kamu lah. Bukan urusan aku. Bukan aku yang bilang. Udah aku bilang, yang bilang itu Juma sama Ustadz Yusuf PI. Dia yang bilang sifat-sifatnya yang sama, maha penyayang, benar, sama sifat-sifat, tapi kesembahannya berbeda. Oh, nggak pernah sama. Oh, nggak mau aku menyamakan sesembahanku dengan sesembahan orang Yahudi. Oh, bedalah katanya. Tetapi sifat-sifatnya sama, sifat-sifat itu aja yang sama. Tetapi pada hakikatnya sesembahannya ini beda. Jangan membawa persepsi orang ke sini. Makanya aku bilang kadang ada juga apologet bilang sama, Persepsi ada yang kamu bilang aja di beda. sini. Persepsiku Darul, beda. saya mau tanya, Tuhan Yang kamu pasti itu beda. siapa sih, Darul? Kamu yang disembah siapa, Tuhanku Darul? Bapa Putra Roh. Bapa Berapa Putra Tuhan Roh kamu, Kudus. Darul? Berapa tuh? Ada berapa Tuhan kamu, Darul? Satu. Itu kan Terus, tiga. Yesus siapa, Darul? Yesus siapa, Darul? Tuhan. Allah siapa, Darul? Allah ya saya, Darul siapa lo? Dua kan? Katanya satu, kok dua? Roh Kudus siapa, Darul? Roh Kudus Tuhan. Berarti kan tiga, Darul, bukan satu. Di mana Iya, ada tiga satu? pribadi tapi satu hakikat. Itu kan ilah. Allah itu kan ilahnya itu. Ilah kan ada ilah al-ilah. Ilah bagi kekristenan, Allah itu nama bagi keislaman, kan begitu. Terus, Beda Darul, arti. Yesus itu manusia apa bukan? Manusia, Kok dibilang Tuhan? dia juga Tuhan. Berarti 100% Tuhan, 100% manusia juga. Benar. Dari mana itu? Dari mana? Dari perbuatannya, dari bukti-bukti. Itu Yesus dilahirkan oleh siapa? Bunda Maria. Masa Tuhan dilahirkan oleh manusia? Memang Tuhan. Kutanya dulu kau Tuhan. Dari taunya kau asal kata Tuhan? Apa itu Tuhan? Betul. Tuhan ini asal katanya itu Tuhan. Tuhan sama Tuhan itu nggak sama, Darel. Sama, yang di penambahan huruf H-nya di tengah-tengahnya itu khusus untuk Yesus jadi Tuhan, selebihnya Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan yang Allah yang jadi Tuhan, itulah Yesus. Tuh jadi Tuhan ditambahi huruf H-nya. Sebenarnya Tuannya itu. Bentar, teman-teman tutup dulu. Ada penting aku mau telepon Bang, lupa. Bentar ya. Bentar. Ya. Assalamualaikum.